Siak ini pada tahun 1895 pada saat Sultan Syarif Hasim itu sudah membuat satu konstitusi kesultanan yang berlaku sepanjang masa. Di situ mengatur mengenai bagaimana melindungi anak bumi Siak dan bagaimana mengatur perdagangan dengan Belanda dan lain-lain. Dan ini merupakan jurisprudensi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dahulu kita tuh nggak pernah berpikir wilayah kita tuh Sabang Merauke. Kita tuh hanya berpikir ya kerajaan kita masing-masing aja. Nah, siapa yang memikirkan ini? Ini adalah tidak bisa terelak, ini adalah campuran daripada hasil pernikahan Belanda sama pribumi. Jadi half breed ini, campuran ini mau ke Belanda nggak sampai, ke bawah juga dia canggung, sehingga mereka ini yang menggosok. Ini pribumi, wilayahmu tuh Sabang sampai Merauke. Jadi itulah asal mula kita sampai berpikir bahwasanya wilayah kita Sabang Merauke. Makanya situ Dawas Dekker kan, tokohnya tuh Dawas Dekker, Indo-Indo itu. Ketika proklamasi kemerdekaan itu, Sultan Siak pada saat itu dihadapkan pada 3 pilihan. 1, apakah dia kembali berjaya seperti sedia kala sebagai sebuah kesultanan yang sangat kaya raya, atau kembali berkongsi dagang dengan kerajaan Belanda, atau menggabungkan pemerintahan demi membesarkan NKRI. Jadi Sultan kami memilih menggabungkan pemerintahan demi membesarkan NKRI. Yang digabungkan antara kerajaan Siak dengan NKRI itu sebetulnya adalah pemerintahan. Jadi Sultan waktu itu menyampaikan kita gabungkan pemerintahan, bukan air, bukan tanah, bukan minyaknya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Sultan kami adalah menyumbangkan harta pribadi beliau. Jadi tidak memakai harta rakyat. Harta pribadi beliau sebesar 13 juta golden. Itu nilainya sama dengan 2,5 gedung sate yang di Bandung. Lantas emas permata dan mahkota kesultanan yang tak ternilai harganya. Langkah kedua, Sultan kami berangkat menuju Medan, hendak menemui Teku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera atau Wakil Pusat di Sumatera, untuk menyampaikan sikap beliau atas nama Kesultanan Siak, serta hendak membicarakan kedudukan beliau di gabungan pemerintahan yang baru tersebut. Di saat yang sama, Belanda menduduki Kesultanan Siak dengan berpusat di Bengkalis, dengan membentuk Sultan Rat dan Siak Rat, menggantikan Sultan Syarif Qasim II yang sedang tidak di tempat. Siak Rat itu terdiri dari wakil-wakil rakyat kerajaan Siak, jadi terdiri dari rakyat Siak. Sultan Rat itu terdiri dari tengku-tengku mewakili Sultan. Tujuannya agar sah bisa masuk dalam BFO negara boneka bentukan Belanda. Sultan Syarif Qasim II kemudian menyampaikan pidato resmi dari Aceh kepada masyarakat Siak yang tergabung dalam Siak Rat maupun Sultan Rat agar membelok ke Republik Indonesia, bukan ke Belanda. Jadi Sultan Syarif Qasim II juga memerintahkan Karim Said, beliau masih hidup, Tengku Abu Bakar, beliau masih hidup, Mas Lamat, almarhum, dan lain-lain, yang dikoordinir oleh Datuk Wan Entol, almarhum, agar menyusup ke dalam Siak Rat untuk membelokkan keputusan Siak Rat demi membela penggabungan pemerintahan Siak kepada NKRI. Kemudian tim ini berangkat ke Jogja menemui Bung Karno, menyampaikan bahwa Syarif Qasim II menolak membela Belanda dengan mewakili Siak Rat yang diundang Belanda untuk mengikuti perundingan Linggarjati di Den Haag. Rombongan juga menyatakan Siak Rat pro penggabungan pemerintahan antara Kesultanan Siak dengan NKRI yang diperintahkan Sultan Syarif Qasim II. Kemudian Bung Karno memerintahkan anggota BP Kenip dari Jogja ya untuk berangkat ke Kesultanan Siak untuk menemui rakyat Siak yang pro terhadap Republik. Hasil kunjungan BP Kenip ke Kerajaan Siak menghasilkan sebuah program untuk memberikan status daerah istimewa kepada Kerajaan Siak. Tahun berganti, waktu berjalan, program tersebut tidak pernah terwujud, bahkan sampai Sultan Syarif Qasim II sendiri yang datang ke Jakarta menemui Bung Karno menagih janji program daerah istimewa kepada Kerajaan Siak, tapi tetap tidak diajukan. Malahan dibentuklah Provinsi Sumatera Tengah
Kemudian Provinsi Riau dan wilayah inti Kerajaan Siak dijadikan kecamatan. Semenjak bergabung secara pemerintahan, maka nasib anak bumi Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi sangat teraniaya. Mulai kebutuhan primer, apalagi sekunder, tak dapat terpenuhi lagi. Ibu-ibu hamil yang kekurangan gizi menyebabkan balita yang lahir lemah dalam segala hal, menghasilkan pengerusakan generasi rakyat Siak. Sisi ekonomi yang morat-marit karena hutan, ladang, tempat mencari makan habis dirampas oleh perusahaan-perusahaan raksasa dengan dalih investasi. Hutan di Riau dinyatakan tidak ada pemiliknya. Jadi ratusan miliar barel minyak kualitas satu dunia dieksploitasi dari bumi Siak tanpa ada kelayakan pembangunan di lingkar tambang. Ini sangat-sangat tragis. Ini sebetulnya sama seperti kita sebagai orang tua, kita melahirkan anak yang namanya NKRI. Ini orang tua yang melahirkan ini ada banyak ya, ada 36. Nah mereka ini dikunci di kamar, dimatikan lampunya, nggak makan. Si anak, si NKRI itu sedang bernarkoba dia di ruang tamu dengan kawan-kawannya. Siapa kawannya? Singapura, Malaysia, Hong Kong, semua. Nah jadi di sini kami lihat ada yang orang tuanya mungkin sudah kehilangan akal ya, bingung dia, kelaparan, dia dobrak jendela, dia keluar, dia jatuh, patah kakinya. Siapakah itu? Saya perhatikan itu tim-tim. Ada yang orang tuanya diam aja, dia gila tidak, tapi apa juga tidak, dia diam aja bertahan. Siapa itu? Riau. Nah ada juga yang nggak bisa melihat kenyataan seperti itu, dia dobrak pintunya, dia dobrak, diambil anak itu. Nak, kau nyiksa orang tua seperti ini. Akhirnya tetangga datang, mendudukkan mereka kan, di sini orang tua, sini anak. Ada apa masalahnya? Orang tua bicara, anak bicara. Akhirnya diambil satu keputusan. Biar orang tua itu bisa lebih lega. Siapa itu? Aceh. Kalau kami di Riau itu, bahasa keluar dari NKRI atau merdeka nggak ada dalam kamus kami. Karena apa? Nggak ada orang tua lahir dari anak. Itu nggak ada. Yang ada anak lahir dari orang tua. Jadi kalau sampai anak, kalau kita sudah kita lahirkan, apabila dia menjadi durhaka, menjadi apa, itu tetap tanggung jawab kita. Jadi kami Riau ini adalah seperti seorang ibu yang walaupun kami ditusuk berdarah-darah, tetap kami susui anak itu. Itu bagian komitmen. Dan ini lahir dari dalam tembok Istana Siak.